Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita mempelajari bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Apa itu mendeskripsikan? Mendeskripsikan adalah menggambarkan apa yang digambarkan. Tentunya suatu objek. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang dibaca atau didengar. Kita pelajari bagian A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, ini contoh teks deskripsi si Bagas Kelinciku. Ini ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 5, kurikulum 2013 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan, juga melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek. Nah, sekonkret itu maksudnya ya senyata mungkin menggambarkannya. Suasana, perasaan, sehingga kita ini atau pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan atau digambarkan. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang digambarkan atau deskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misal si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Apa itu konkret? Tadi sudah disebutkan oleh Bapak ya. Konkret itu secara nyata. Menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan. Berarti ya, secara nyata. Ya, indahnya secara nyata seperti apa? Misalkan menggambarkan seorang ibu yang baik, itu dikonkretkan baiknya ibu itu seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalkan ombak menggempur, kemolekan pantai, ibu yang tangguh. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalkan seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, warna dirinci merah, kuning, hijau. Kemudian menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, ibuku orang yang sangat baik. Maka buktinya di sini adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ya. Itu menggambarkan seorang ibu yang baik. Kemudian menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat.
indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu kata indah disinonimkan dengan kata elok, kata permai, kata molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Kemudian juga menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani, indah yang terbentang luas, kemudian angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Nah, itu adalah majas. Jadi kalau dikatakan angin laut dengan lembut mengelus wajah, itulah yang dinamakan majas atau gaya bahasa. Karena kalau angin pantai sendiri tidak mungkin mengelus wajah, makanya lah itu menggunakan gaya bahasa. Yang bisa mengelus wajah siapa? Apanya? Tangan kita ini bisa mengelus wajah, tapi di sini dengan menggunakan majas, seolah-olah angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita ini. Ya. Kemudian juga menggunakan kalimat rincian, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat walaupun tidak datang ke sana. Kemudian setelah melihat, kita juga bisa mendengar, kita juga bisa merasakan apa yang digambarkan walaupun kita belum pernah ke sana. Dengan membaca teks deskripsi, kita bisa ya seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang telah digambarkan oleh seorang penulis. Kemudian teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, misalkan kucingku, ibu, kemudian memasuki wisata ini Anda akan disambut, misalkan seperti itu. Sampai di sini penjelasan materi bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.